Hai. Wow, kalian mau bikin toko ikan hias? Kalian mau jual bikin hias? Tonton video ini guys. Halo guys, seperti bersama gue di channel Ekomoto. Video kali ini kita akan bahas tentang masalah jual beli ikan hias ya. Jual beli ikan hias, ada beberapa poin penting untuk kalian yang mau jual beli ikan hias. Apalagi kalau kalian mau bikin toko akuarium guys. Nah, ini ada beberapa catatan penting karena saya pernah mengalami bikin toko akuarium dan akhirnya bubar surabar. Nah, ini adalah beberapa poin penting yang akan saya bagikan. Kalau untuk masalah lohan saya masih punya di rumah guys. Tenang aja guys. Kita masih sehobi ya guys, karena kita punya ikan lohan dan ikan hias yang lainnya juga saya punya di rumah. Nah, itu ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Jadi kalau kalian mau bikin apa ya, istilahnya tuh bikin toko ikan, mau jual beli ikan hias dan kalian punya toko, itu yang pertama itu harus diperhatikan itu adalah waktu ya. Waktu kalian cukup gak waktunya untuk ngurusin apa, ngurusin toko kalian ya. Nah, ini sering terjadi sih, misalnya karena sering terjadi dan sering disepelein untuk masalah ganti air lah, untuk ngasih pakan lah, terus untuk ikannya juga lah. Kalau mati gak masalah, padahal kalau ikannya mati berarti modal kalian itu berkurang guys ya. Nah, kalian juga harus diperhatikan waktu gitu. Kalau kalian sibuk misalnya, terus emang gak ada temen yang jagain ya, kalian harus istilahnya harus pikirkan kembali guys ya. Jangan misalnya yang jadi saya di sini tuh berbicara bukan masalahnya tentang takut berbisnis resiko ya, tentang takutnya ada resiko. Itu emang semua bisnis itu ada resiko, tapi resiko itu harus dikelola guys, agar resiko itu tidak terlalu besar dan dampaknya itu tidak terlalu ekstrim untuk bisnis kalian guys ya. Ya, waktunya kalian harus banyak waktu luang. Oke, yang pertama itu waktu luang, apalagi kalian masih pemain baru. Kalau kalian mau bikin toko ikan hias atau jualan ya, kalian harus concern aja di sana guys ya, concern aja di sana. Misalnya ya, ini untuk yang punya toko, kecuali untuk yang di rumah kan itu bisa santai jual beli, itu gak masalah. Kalau kalian ini mau apa, punya toko atau mau serius ya, udah punya raknya banyak, udah itu, terus ya itu kalian harus fokus ya, terus harus punya tim juga yang solid. Terus yang kedua itu listrik. Nah, listrik ini harus diperhatikan itu wattanya berapa, karena kalau semakin banyak tank yang udah dikatain, ini adalah salah satu video yang terusannya yang kemarin, jadi ini saya bikin part 2 nya. Karena setelah kesana pasti kalian juga ingin menjual ikan hiasnya juga guys ya. Nah, ini saya bikin tentang tips-tips atau poin-poin yang harus diperhatikan. Jadi listrik ya, salah satu listriknya itu harus disiapkan juga, karena semakin banyak tank terus semakin banyak ikan, listrik juga akan semakin bertambah ya. Oke, apalagi kalau tanknya yang gede-gede, nah itu juga pasti mesinnya pakai yang gede dan listriknya juga makin gede guys. Yang ketiga adalah pengelolaan. Nah, ini pengolahan ini pengolahan ini gampang-gampang susah guys. Pengolahan ini gampang-gampang susah, apalagi dari kualitas air. Yang pertama kalian harus perhatikan dari pakan, terus dari ikan sakit. Nah, kalau ikan sakit itu harus ngapain? Terus harus dipindahin tank atau harus dipindahin ke tank karantina atau dibiarkan aja sampai mati. Nah, kalian harus ada penanggulangan untuk itu guys ya. Terus airnya juga, misalnya kalau airnya lagi jelek terus harus ngapain. Nah, kalian harus perhatikan juga untuk hal itu. Untuk pakannya juga bisa gunakan beberapa pakan alternatif, bisa diselingin pakan yang murah atau pakan yang mahal. Nah, kalau untuk lohan bisa diselingin, kalau ikan-ikan yang biasa itu tinggal ngikutin aja pakan-pakan yang biasa guys. Cari aja alternatif pakan yang murah tapi sehat untuk ikan. Oke. Terus yang keempat itu, poin keempat itu, ngelupain ikan itu punya nyawa ya. Ngelupain ikan itu punya nyawa dan bisa mati kapan aja ya. Apalagi kalau misalnya gak kurus dengan baik, dalam artian ya gak rajin untuk ganti air, lupa ngasih pakan, airnya kualitasnya jelek gitu kan, gak punya alat-alat untuk tester air. Nah, itu sangat berbahaya guys ya. Karena untuk apa, ganti air aja itu ada triknya, apalagi kalau kalian pakai air sumur atau pakai air PDAM ya, PDAM. Jadi ada triknya juga, gak sembarangan langsung apakah airnya itu diendapkan dulu ya. Kalian bisa ditonton di video saya sebelumnya guys, karena ada untuk pengolahan air. Oke. Nah, ini untuk risiko ikan mati ini kalian harus diperhitungkan, karena kalau ada satu ikan yang suka mati berarti modal Anda itu berkurang ya, modal kalian itu berkurang. Terus untuk yang kelima itu
jenis ikan. Oh ya, pastikan dulu jenis ikan yang mau kalian jual. Misalnya kalau kalian suka lohan, ya udah lohan dulu aja, lohan dulu aja. Kalau sekian suka arwana, arwana dulu aja. Kalau sekian suka disus aja gitu kan. Jangan campur-campur dulu ya. Nah, apalagi kalau kalian belum banyak pengalaman, karena sangat berbeda banget gitu kan. Soalnya beda banget kalau kalian progresnya suka lohan, terus kalian diskus juga, dan arwana juga, terus ikan koki, ikan gapi, dan itu setiap ikan jenis ikan itu beda-beda guys. Apalagi kalau kalian mau optimal. Nah, kalian mau yang mana nih? Mau yang mana optimalnya? Mau di lohan atau mau di diskus? Karena kalau akuarium kan otomatis kalau ikan hias itu kan ikannya banyak. Nah, itu kalian harus istilahnya pastikan dulu ikan yang mau dijual itu mau ikan apa aja dulu ya. Nah, itu yang gak ribet-ribet, karena ikan gapi, ikan yang kecil-kecil ya, yang kayak aquascape itu perawatannya lumayan super juga, terus banyak sering yang mati juga, tiap hari juga ada aja yang mati biasanya. Nah, itu harus siap-siap aja ya pengelolaan itunya. Terus untuk kalian mau jual apa untuk poin ke-6, jadi jangan dulu beli indukan yang mahal guys ya, jangan dulu beli indukan yang mahal. Apalagi kalian belum tahu tentang breeder ya, caranya breeder. Karena di indukan mahal ini, kalau misalnya kalian salah dalam memijahkan atau belum cukup ilmunya untuk masalah breeder, itu belum bisa blunder guys ya. Indukan mahal ini rata-rata, kalau indukan ini ada yang sampai jutaan rupiah, jadi yang bagus-bagus jutaan rupiah. Nah, kalau kalian nggak bisa ngelolanya, itu sama aja kalian itu buang-buang duit ya. Jadi harus diperhatikan juga. Jadi kalau mau belajar breeder, biar misalnya istilahnya gak beli dari orang lain, belanja ke orang lain untuk ikannya, kalian bisa belajar breeder guys ya. Terus yang ketujuh, pangsa pasar ya. Pangsa pasar, misalnya kalau kalian jualannya offline, kalian harus tahu dulu nih, rata-rata di tempat kalian itu jualannya peminatnya itu ikannya apa gitu. Apakah banyak misalnya banyak yang punya ikan koki, ikan lohan, atau ikan warna. Biasanya sih ya kalau di daerah-daerah itu ikannya biasa-biasa aja guys, kayak ikan koki, ikan koi yang murah ya. Ada juga ikan koi yang murah-murah, terus ikan cupang. Nah, kalau ikan cupang itu wajib buat toko akuarium itu ya, wajib, apalagi dekat SD pasti rame banget nih. Ikan cupangnya itu yang murah-murah aja, jangan yang mahal-mahal gitu kan. Beli aja yang dari supplier-suppliernya. Nah, oh ya, salah satu pertanyaan juga, kalian harus nyari supplier ikan hias yang emang harganya bisa bersaing dengan yang lain guys ya. Jadi jangan asal beli. Nah, ini untuk pangsa pasar kita balik lagi. Jadi pangsa pasar ini ya, kalian harus tahu dulu teman-teman kalian itu sukanya ikan apa. Misalnya kalau ikan lohan, berarti perbanyakin untuk masalah tentang pakannya. Nah, pakannya obat-obatan tentang lohan dan lain-lainnya ya. Kalau ikan koi berarti banyakin tentang masalah ikan koi. Masalah kalau ikannya koki berarti banyakin produk-produk untuk ikan koki dan yang lainnya. Nah, terus yang ke-8 ini adalah pesanan akuarium ya. Nah, pesanan akuarium ke-8 ini, jadi kalau ada misalnya kalian udah buka nih, ataupun mau buka nih, kalian ada teman kalian atau yang mau bikin pesanan akuarium ya. Nah, kalau kalian udah bisa, jangan main-main guys untuk masalah ini ya guys, jangan main-main. Karena kalau pecah udah pecah berabe, terus kalau bocor berabe juga. Kasihin ke konsumennya, kasihin aja ke kalau kalian punya temen yang bisa bikin akuarium yang bagus ya, kasihin aja ya, kasihin aja ke teman kalian, tolong kerjain. Jadi jangan sampai dibikin sama kalian, nyari dulu di tutorial, belajar. Apalagi ini untuk konsumen. Kalau untuk kalian sendiri gak masalah sih, karena resikonya kan ditanggung oleh sendiri juga guys. Tapi kalau untuk konsumen, please jangan bermain-main atau jangan macam-macam untuk masalah bikin akuarium ini ya, karena ini gampang-gampang susah dan dampaknya itu besar guys. Oke, dampaknya besar, terutama bisa ngarudatkeun kanu boga akuarium. Etanya bisa ngarudatkeun kanu boga akuarium. Oke, jadi udah beli nih, terus datang ke rumah, pas di rumahnya bocor, otomatis kan aduh malas banget ya. Misalnya udah dibagus, udah ditata, ikannya udah ada gitu kan, pas mau dimasukin apalagi sampai pecah. Nah, ini karena di akuarium ini untuk ukurannya pun juga disesuaikan dengan ketebalan kaca guys ya.
Jadi jangan sampai salah, misalnya untuk bikin 1 meter, bikin kacanya dari 3 mili, itu pasti ambiar ya, itu pasti ambiar guys. Oke, ini adalah poin-poin yang udah saya katakan menurut pengalaman saya dan hasil pembelajaran saya selama menggeluti di dunia ikan hias ya. Jadi saya sharekan ke teman-teman. Buat kalian yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe dan like dan komentar. Oke, buat kalian yang sudah bergabung, jangan lupa di like dan komen. Yang baru bergabung juga di like dan komen. Oke guys, terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai tamat, sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan buat teman-teman yang lain juga, bisa di share ke teman-teman kalian guys. Oke, bye.